COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi novel coronavirus dan pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 2019. Berikut adalah istilah dalam kasus COVID-19. Kasus terkonfirmasi adalah orang yang telah positif COVID dan dibuktikan dengan pemeriksaan rapid serta PCR. Kasus probable atau mungkin merupakan orang yang belum memiliki hasil rapid ataupun PCR, tetapi memiliki gejala ISPA berat ataupun sudah meninggal dengan gejala COVID-19. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Suspek, yaitu orang yang memiliki gejala ISPA dan peradangan paru-paru berat, riwayat perjalanan, ataupun kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Berikut adalah beberapa gejala COVID-19 yang dapat muncul. Demam dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, sesak nafas, batuk, atau gejala lain yang bisa menyertai yaitu hilangnya indera pengecapan dan penciuman, sakit tenggorokan, pilek, merasa lelah, nyeri otot, diare, atau justru tidak menunjukkan gejala sama sekali walaupun sudah terinfeksi COVID-19. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala COVID-19 yang memerlukan emergensi, yaitu kesulitan bernafas, nyeri hilang timbul atau terasa tertekan pada dada, tampak kebingungan, tidak bisa bangun, dan kemerahan pada bibir ataupun wajah. Gimana sih cara COVID-19 dapat menular? Droplet ataupun cairan orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 dapat keluar ketika orang tersebut berbicara, batuk, bersin ataupun menghela nafas, sehingga cairan akan menempel di benda dan orang lain yang memegang benda tersebut dapat terkontaminasi. Kemudian cairan juga bisa menyebar melalui udara sehingga virus dapat berpindah dengan kontak langsung antar manusia dan menginfeksi paru-paru. Lalu, bagaimana cara kita mencegah penularan COVID-19? Rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian gunakan masker saat keluar rumah. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Jauhi kerumunan. Jaga jarak minimal 1 meter. Dan tutup hidung serta mulut ketika bersin ataupun batuk. Maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Mengapa vaksin COVID-19 harus disuntik 2 kali? Berikut dosis dan jumlah yang harus disuntikan. Tahu nggak sih, mengapa vaksin COVID-19 harus diberikan sebanyak 2 kali dosis? Dikutip dari Kompas TV, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban menyebutkan, jika pemberian vaksin lebih dari 1 dosis, berarti juga akan memperbesar kemungkinan sistem antibodi atau imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Sebab, sistem imun perlu waktu lewat paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif melawan virus. Adapun, vaksin membantu sistem imun lebih dulu memicu produksi antibodi spesifik agar lebih siap ketika virus asli masuk.
Dijelaskan, pemberian vaksin 2 kali memberi kesempatan sistem imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Mereka juga memberi tubuh pasokan sel memori yang kuat terhadap virus agar tubuh memiliki ingatan yang cukup kuat dan lama terhadap virus tertentu setelah terpapar. Sebab sel memori tidak bertahan selamanya. Ia akan mati dengan seiringnya waktu. Dengan pemberian vaksin 2 kali, tubuh terpapar lebih banyak antigen, sehingga sistem imun membuat lebih banyak sel memori. Hal ini memicu respons antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang. Lantas, berapa dosis vaksin COVID-19 yang harus disuntikan? Berikut dosis dan frekuensi penyuntikan vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 14 hari, yaitu 0,5 ml per dosis. Yang kedua, vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 21 hari, yakni 0,5 ml per dosis. Yang ketiga, vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca disuntikan 1 atau 2 kali dengan 0,5 ml per dosis. Bila 2 kali disuntikan, maka rentang penyuntikannya selama 28 hari. Yang keempat, vaksin Novavax. Vaksin Novavax disuntikan 2 kali dengan 0,5 ml per dosis. Rentang penyuntikan selama 28 hari. Yang kelima, vaksin Moderna. Vaksin Moderna disuntikan 2 kali dengan 0,5 ml per dosis. Rentang penyuntikan selama 28 hari. Yang keenam, vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 28 hari, yakni 0,5 ml per dosis. Nah, itu tadi alasan mengapa vaksin COVID-19 harus disuntikan lebih dari sekali dan jumlah dosis yang disuntikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang KIPI. Belakangan ini banyak sekali berita tentang KIPI dari vaksin COVID-19. Yang sayangnya bikin sebagian masyarakat malah meragukan keefektifan vaksin tersebut. Padahal KIPI tidak hanya berlaku pada vaksin COVID-19 aja loh, tapi KIPI juga berlaku untuk semua jenis vaksin. Karena vaksin COVID-19 terbilang cukup baru, makanya cukup heboh beritanya. Nah, biar kalian gak ragu untuk segera melakukan vaksin COVID-19, kita bahas sedikit tentang KIPI ya. KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa KIPI merupakan keluhan medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian imunisasi ataupun vaksinasi. KIPI sendiri bisa berupa efek samping yang sangat ringan sekali sampai dengan efek samping yang lebih berat. Tetapi perlu diingat, KIPI belum tentu memiliki hubungan dengan produk ataupun keefektifan vaksinnya. KIPI yang mungkin bisa terjadi bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah reaksi lokal. Bisa berupa nyeri, bengkak, ataupun kemerahan di area bekas suntikan. Yang kedua adalah reaksi sistemik. Misalnya muncul demam, nyeri pada otot di seluruh tubuh atau disebut mialgia, nyeri sendi atau artralgia, dan juga mungkin kamu bisa merasakan badan terasa lemas ataupun sakit kepala. Dan yang terakhir adalah reaksi alergi. Alergi yang sering muncul bisa berupa biduran atau urtikaria, dan yang paling parah adalah reaksi alergi berat atau anafilaksis. Setelah melakukan vaksinasi, biasanya kalian akan diminta untuk menunggu kurang lebih 30 menit. Hal ini dimaksudkan untuk memantau apakah ada reaksi yang terjadi setelah melakukan vaksinasi. Jika dalam 30 menit aman-aman aja, kamu bisa langsung pulang. Perlu nggak sih kita ke dokter? Pertama, kalau kamu merasakan beberapa reaksi yang terjadi setelah vaksin, yang pertama harus kamu lakukan adalah jangan panik. Reaksi lokal ataupun ringan bisa diobati sesuai gejala yang dirasakan. Misalnya, kamu bisa minum obat penurun panas bila terjadi demam. Bisa juga dengan mengompres menggunakan handuk dingin pada area yang divaksin. Dan yang penting, kamu juga harus makan yang baik, banyak minum air putih, dan juga istirahat yang cukup. Karena saat kamu udah divaksin, tubuh kamu sedang berusaha untuk membentuk kekebalan tubuh. Namun, apabila keluhan masih berlanjut dan tidak membaik, kamu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
Semoga penjelasan tentang KIPI ini bermanfaat dan kamu nggak ragu lagi untuk melakukan vaksin. Dan perlu diingat, vaksin terbaik adalah vaksin yang telah tersedia. Yuk vaksin!